Oke, sahabat kebun, ini menarik sekali perbincangan tadi ya, bagaimana antara kebun dan pasar ini disambung. Jadi tadi ada simpulnya adalah ada planning daripada kebun-kebun kelompok usaha satu klaster ya, itu dengan apa yang akan bisa dipasarkan. Kira-kira tadi kan begitu ya. Betul. Nah, kita sekarang tentu banyak dari petani kita yang bertanya nih, memang dia punya lahan dan lahan itu bukan isu kalau di tingkat petani, terutama yang saya lihat di Jawa Barat, saya ikuti lahan banyak dan mangkrak semua, ya kan? Tapi untuk memulai lahan itu mau ditanam apa, ini kan soal gitu. Di samping dia nanam apa nggak laku, atau nanam laku tapi modalnya nggak ada. Kira-kira apa yang bisa dijelaskan kepada petani kita untuk masalah permodalannya? Iya, kita sedang diskusi juga nih Pak. Kita udah ada satu strategi investor yang memang lumayan kuat di bidang upstream. Mereka mengembangkan teknologi pertanian juga gitu. Dan kita juga ini sama Pak Rudi nih mengembangkan ekosistem permodalan juga nih untuk para petani gitu. Sekarang upstream kita ada berapa? Untuk upstream kita petani atau siapa ada berapa jumlah? Sekarang kelompok tani ada 1.000, tapi kalau total individual petani kita ada 15.000. 15.000. Kita melihatnya bahwa ini kalau yang bagus, yang sudah rutin untuk mengurangi modal kerja, kita sedang bicara dengan perbankan. Jadi sayur box ini bukan hanya berjualan sayur atau buah pada akhirnya, tapi jaringannya itu juga dipakai untuk memberdayakan petani dalam artian permodalan. Kalau mereka sudah bagus, rutin dan lain sebagainya, modal kerja harus berkurang. Nanti didanai oleh perbankan melalui kami channelingnya. Jadi ini membantu bank juga mencari nasabah-nasabah yang bagus lah, kurang lebih demikian. Jadi lembaga keuangan itu channeling ya melalui Sayurbox, Betul. tidak langsung ke petani ya. Betul. Tidak langsung ya, karena Sayurbox menjamin sebagai off-taker. Satu itu ya, kita juga tahu profilnya. Iya. Kan yang penting kalau debitur bank itu yang pinjam uang itu profilnya seperti apa? Iya. Apakah dia memang bagus, rutin, cash flow-nya bagus? Iya. Nah, makin bagus bank makin senang. Tapi yang melakukan mitigasi profiling itu perbankan atau Sayurbox? Nah, kalau profiling dari kami, karena kami yang paling tahu sebetulnya Iya. tentang upstream ini. Gitu. Ini sebenarnya win-win solution sih Pak, karena perbankan itu juga kesulitan untuk melakukan assessment. Iya pasti. Gitu. Kadang-kadang IKTP aja kadang-kadang petani itu belum punya gitu, nggak daftar gitu kan. Terus kemudian juga untuk petani juga mereka jadi lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pihak perbankan gitu, karena bisa melalui kita nih semua data informasi kita bisa sediakan untuk perbankan melakukan assessment, dan petani juga lebih mudah berkomunikasi dengan perbankan karena kita bisa jadi intermediary. Dan ini UMKM loh Pak. Betul. Bagaimana kita sebetulnya memikirkan UMKM juga, ekonomi UMKM bergerak di Indonesia. Iya. Itu yang saya kira memang paling cepat memacu dalam situasi, termasuk situasi pandemi, yang bergerak memang ya sebetulnya sektor pertanian ya, perkebunan, dan saya kira kita sepakat bahwa di situ kita tidak perlu terlampau ahli atau terampil atau berpendidikan tinggi untuk menjadi petani sukses. Yang penting dia kerja keras, mau belajar, cerdas, dan ikhlas lah ya, tuntas juga untuk menjadi petani yang sukses. Saya kira ini menarik sekali, dan tentu pertanyaan yang timbul dari para petani kita, kira-kira kalau mereka akan masuk ke dalam jaringan nanti Sayurbox atau kemudian permodalan itu, apa perlu dia yang membentuk badan hukum atau individu atau apa? Nggak perlu jadi badan hukum. UMKM Pak, jangan diperberat dengan pembahasan legalitas Pak. Kita bantu UMKM. Nyari-nyari izin Betul, lama Pak. Iya. Urusan. Oke. Kita harus mudahkan. Oke, sahabat UMKM. kebun, jadi nggak perlu membentuk badan hukum ya, jadi bisa juga individu petani, Betul. asal lahannya cukup, kemudian mampu untuk mengelola, merawat, Dan menjaga kualitas. ya, dan menjaga kualitas tentu, dan juga kemampuan untuk menjaga amanah. Artinya kalau panen waktunya diserahkan kira-kira gitu ya. Saya kira ini bagus sekali ya, artinya
ada beberapa hal penting yang menyangkut soal permodalan. Nampaknya kita sudah bisa jawab dari pembicaraan kita kali ini. Sekali lagi kita nanti lanjutkan lagi. Jangan lupa like, share, subscribe di kanal ini. Ayo panen. Baiklah, sahabat kebun, tadi dua perbincangan sudah kita lakukan mengenai bagaimana kaitan antara perkebunan dengan pasar, kemudian yang kedua permodalan. Kali ini yang ketiga yang perlu kita ketahui bersama adalah bagaimana caranya agar perjalanan atau jaringan mulai dari kebun sampai ke pasar ini mata rantainya itu menjadi lebih singkat, lebih mudah. Dengan Sayur Box ini kira-kira seperti apa? Iya, dulu kita intinya mencoba untuk langsung bertransaksi dengan petani. So, tapi kan awal juga tidak mudah ya untuk bisa meyakinkan petani bahwa kita menawarkan satu solusi distribusi yang baru gitu kan, di mana mereka produknya bisa langsung kita angkut dan kita distribusikan langsung ke end consumer gitu. Dulu di 2018 kita kerjasama juga nih sama Kominfo untuk petani go digital gitu kan. Dulu kita turun ke ini Pak, ke Majalengka, ke Lampung gitu kan. Kita coba dulu kita punya produk namanya Insan Tani. Jadi kita perkenalkan ke petani aplikasi Sayur Box untuk petani go digital. Tapi memang petani ini dikasih bantuan handphonenya dikasih ke anaknya buat main TikTok mungkin. Kemudian juga kita coba literasi dan bagaimana penggunaan, tapi memang perlu waktu gitu untuk ternyata approach-nya nggak bisa seperti itu. Akhirnya kita putuskan untuk buat hub distribusi. Kita tinggal di sana 2 minggu, kita perhatikan bagaimana pola komunikasi segala macam, bagaimana mereka membangun sebuah kepercayaan. Ya akhirnya kita sekarang pola yang kita lakukan adalah memastikan garansi kepada petani kita bakal menjadi off-taker yang konsisten gitu. Nah tapi sekarang lambat laun mulai mau kita kenalkan dengan pola tanam, kemudian lambat laun kita akan menuju ke petani go digital gitu, untuk petani bisa langsung update informasi panennya di aplikasi. Jadi ada itu ya, nanti informasi ke konsumen juga ada ya, kapan atau apa yang tersedia gitu ya, stok jumlahnya segala ya. Betul. Ke depan akan seperti itu setelah ekosistemnya kita sudah siap gitu. Pak Rudantara, ini ya itu menyangkut Sayur Box ini sekarang masih untuk melayani domestik ya, pasarnya ya, pasar domestik ya, tetapi tidak tertutup kemungkinan nanti pasar ekspor segala macam itu juga peluangnya kan besar ya. Karena apa? Misalnya saya baca di informasi itu media, tahun lalu Thailand itu bisa mengekspor durian, itu angkanya mencapai 2,2 miliar dolar ke Tiongkok, ke China. Kemudian Malaysia tahun lalu melelang durian Musangking 60 ton, jumlahnya sampai 218 miliar. Pasar itu luar biasa artinya untuk buah-buahan tropis ya. Tetapi tentu kan petani-petani kita ini kan nggak paham nih bagaimana prosedurnya, bagaimana standar. Apakah nanti Sayur Box bisa memberikan bagaimana caranya selain tentu saja kalau ilmu bertaninya mereka sudah paham ya, tapi pasca panennya penanganan, misalnya ada persyaratan tertentu harus bebas dari bakteri Salmonella atau E. coli atau apa, caranya seperti apa Sayur Box nanti akan ke situ juga. Sampai saat ini kami fokus kepada konsumen di dalam negeri. Kenapa? Memanfaatkan platform itu akan sangat efektif kalau digunakan untuk transaksi yang sifatnya retail banyak. Nah, sedangkan kalau ekspor ke negara ke Tiongkok itu boleh dikatakan transaksinya B2B.
Ya, dan bahkan B2B-nya juga tidak hanya perusahaan swasta, sebetulnya pemerintah dalam harus memfasilitasi ya. Karena sekali lagi di Indonesia permasalahan pertanian ataupun produk pertanian ya adalah standar, Pak. Kita itu kalah di negara lain karena tidak terstandar. Nah, ini kita yang harus lakukan sama-sama bersama dengan pemerintah ya. Kementerian, lembaga, apakah Kementerian Perdagangan, apakah Kementerian Pertanian, membuat produk yang terstandar. Ya, artinya apa? Si konsumen di luar negeri itu kan juga lebih senang kalau standar. Misalkan sekarang buah manggis, Tiongkok itu Pak luar biasa sedang buah. Cuman buah manggis itu seperti apa? Mau kita bawa dari Padang, mau kita bawa Sukabumi, ukurannya segini, ukurannya besar, tingkat kemanisannya, dalamnya juga putihnya, ada yang putih, ada yang bening, mau yang mana? Nah, di Indonesia ini rasanya ya, saya juga banyak tanda kutip diajari oleh Pak Darmin. Pak Darmin itu punya passion yang sangat luar biasa di upstream, dan selalu sewaktu beliau Menko juga selalu menekankan standarisasi. Nah, kalau itu untuk ke internasional, kalau di dalam negeri kan kita same day service gitu misalkan ya. Pesannya hari ini harus juga disampai. Harus nyampe. Iya. Dan itu agak berbeda dengan perdagangan antar negara. Tapi memerlukan waktu, betul. logistik, packaging. Logikanya kan masa kita kalah sama Thailand? Orang buah di Thailand itu banyak kan buah dari Indonesia hanya dikembangkan di sana. Gitu kan. Banyak sumbernya di Indonesia. Sekali lagi masalahnya bukan pihak swasta tidak bisa, tetapi kerjasama pihak swasta difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah kan memfasilitasi bisa macam-macam. Bisa dari light touch regulation, bisa dari sisi pendanaan, bisa dari sisi macam-macam ya, untuk membantu ekosistem petani kita. Ya. Baiklah sahabat kebun, jadi Sayurbok itu sampai saat ini fokus ke dalam pasar dalam negeri, dan pasar dalam negeri itu juga potensinya sangat besar, sehingga yang penting adalah dari pihak kita di petani dan perkebunan itu bagaimana supaya terdapat standarisasi daripada cara penanaman, kemudian pengolahan, juga mutu daripada produk-produk, sehingga lama kelamaan itu akan memiliki satu standar baik untuk di dalam negeri dan untuk luar negeri, karena kita mau nggak mau dengan potensi lahan, potensi sumber daya manusia, dan juga potensi tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri itu besar sekali. Jadi saya kira kita makin optimis bahwa ke depan dengan adanya Sayurbok kita akan lebih memiliki kepastian untuk berusaha di bidang pertanian dan perkebunan. Sekali lagi, sahabat kebun, jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Ayo panen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif Damani untuk kehadiran di